Halo, nama saya Siti Hansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang seni ilusi. Pertama-tama, sinyal visual dari dimensi fisik akan ditangkap oleh mata dan jatuh pada retina yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu tinggi dan lebar. Namun, otak menafsirkan visual dua dimensi tersebut menjadi tiga dimensi sebagai penggunaan isyarat kontekstual dan pengetahuan dari pengalaman yang kita peroleh selama kita hidup tentang dunia yang memiliki tiga dimensi, yaitu tinggi, lebar, dan kedalaman ditambah dengan dimensi waktu. Jadi, dunia ditangkap oleh mata sebagai bentuk dua dimensi dan diinterpretasikan oleh otak sebagai bentuk tiga dimensi. Lalu apa sih ilusi itu? Ilusi adalah interpretasi yang salah dari suatu rangsangan pada panca indera. Sedangkan ilusi visual sendiri didefinisikan sebagai hubungan yang terputus antara ilusi dan realitas fisik yang sebenarnya. Ketika kita mengalami ilusi visual, sepertinya kita melihat sesuatu yang berbeda dengan realitas fisik yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh adanya gambaran yang mengelabui atau distorsi pada penglihatan kita. Akibatnya, otak menerima informasi yang salah dan menginterpretasikan gambaran secara keliru sehingga gambaran yang terbentuk tidak sesuai dengan visual sebenarnya. Objek-objek yang memiliki warna hangat seperti warna oranye atau kuning biasanya memberikan kesan bahwa mereka memiliki posisi yang lebih maju daripada objek lainnya atau memberikan kesan bahwa objek tersebut lebih dekat dengan pengamat. Sedangkan objek-objek dengan warna yang lebih dingin seperti warna biru atau warna hitam memberikan kesan yang lebih dalam atau lebih jauh daripada objek-objek yang lainnya. Seperti pada lukisan berikut ini. Di sini tanah diwarnai dengan warna yang lebih hangat. Maka dari itu, tanah di sini memberikan kesan bahwa kita lebih dekat dengan objek tanah tersebut. Sedangkan langit yang diwarnai dengan warna yang lebih gelap memberikan kesan bahwa langit tersebut lebih jauh dari pengamatan kita. Dari gambar di samping, mana sih lampu yang terasa lebih dekat dengan kita? Nah, kalian pasti jawab lampu dengan ukuran yang paling besar kan? Kenapa ya? Padahal gambar di samping hanya berbentuk dua dimensi. Kita tidak benar-benar tahu mana yang lebih dekat dengan kita atau mana yang lebih jauh dengan kita. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran pada objek yang ada pada gambar tersebut. Objek dengan ukuran yang lebih besar akan memberikan kesan bahwa objek tersebut lebih dekat dengan kita, sedangkan objek yang lebih kecil akan memberikan kesan bahwa mereka jauh dari jangkauan kita. Kenapa begitu? Karena pada kehidupan sehari-hari, benda yang dekat dengan kita akan terasa lebih besar ukurannya daripada benda yang jauh dari kita. Seperti misalnya kita sedang berada di puncak gunung yang penuh dengan pohon. Pohon-pohon di sekitar kita akan terasa lebih besar daripada gedung-gedung yang ada di bawah kita. Karena gedung-gedung tersebut sangat jauh dari jangkauan kita, sedangkan pohon-pohon tersebut sangat dekat dengan jangkauan kita. Nah, benda-benda dengan ukuran yang besar juga menempati ruang yang lebih banyak di retina daripada benda-benda dengan ukuran yang kecil, sehingga kita akan menginterpretasikan pada gambar bahwa objek-objek dengan ukuran yang lebih besar akan lebih dekat dengan kita daripada objek-objek yang lebih kecil. Fitur ukuran ini disebut dengan fitur ukuran familiar dan didasarkan pada pengetahuan kita tentang dimensi objek yang familiar yang biasa kita lihat sehari-hari. Benda-benda dan ukuran-ukuran ini diproses dengan gaya top-down sehingga menghasilkan ilusi pada penglihatan kita. Pada kehidupan sehari-hari, benda-benda yang dekat dengan kita tampaknya bergerak lebih cepat, sedangkan benda-benda yang jauh dari kita tampaknya bergerak lebih lambat daripada benda-benda yang dekat dengan kita. Contohnya adalah ketika kita melihat pergerakan pesawat di langit. Tentunya kecepatan pesawat pasti lebih besar daripada kecepatan mobil, tetapi karena mobil lebih dekat dengan kita, tampaknya pergerakan mobil lebih cepat daripada pergerakan pesawat di langit. Prinsip ini dikenal dengan gerak paralaks. Dalam perspektif linier, geometri keseluruhan dari sebuah lukisan menunjukkan jika fitur-fiturnya yang menonjol bertemu pada satu titik, itu akan menghasilkan sebuah titik hilang atau bisa disebut dengan ilusi sebuah ketidakterhinggaan. Seperti pada gambar di samping. Karena fitur dari rel kereta yang menonjol dan bertemu pada satu titik temu, itu menghasilkan ilusi sebuah titik hilang. Contoh dari interposisi adalah pada gambar di samping. Padahal, tiga bentuk ini berada pada gambar yang sama, tetapi masing-masing dari mereka membuat kesan yang berbeda. Karena gambar segitiga memiliki bentuk yang paling utuh dan menutupi bentuk-bentuk yang lainnya, kita menganggap bahwa bentuk segitiga adalah bentuk yang memiliki posisi di paling depan. Lalu karena bentuk persegi panjang hanya menutupi bentuk lingkaran, kita menganggap bahwa bentuk persegi panjang itu berada di posisi kedua atau berada di depan lingkaran. Sedangkan lingkaran berada di posisi paling belakang karena tertutupi oleh dua bentuk tersebut.
Kedalaman suatu benda bisa ditentukan oleh bayangannya, seperti gambar di samping ini. Kita akan menginterpretasikan gambar ini sebagai suatu cekungan atau suatu kawah karena bayangannya. Tetapi ketika gambar ini diputar 180 derajat, kita akan menginterpretasikannya sebagai suatu gundukan atau suatu bukit karena bayangan yang ada pada gambar tersebut. Lalu peran bayangan pada ilusi juga terlihat pada kedua gambar ini. Gambar di sini menunjukkan ketika bola digambar tanpa bayangan, itu akan terlihat hanya seperti lingkaran biasa atau dua dimensi. Tetapi untuk gambar yang ini, bola digambar beserta dengan bayangannya sehingga bola terlihat seperti tiga dimensi atau memiliki volume. Efek orientasi atau kesejajaran pada suatu objek memiliki persepsi kedalaman. Banyak bentuk dua dimensi yang terlihat seperti tiga dimensi jika dilihat dari satu orientasi. Tetapi bentuk tersebut hanya memiliki dua dimensi ketika dilihat dari orientasi yang lain. Seperti pada gambar berikut ini. Banyak orang melihat objek A sebagai bentuk dua dimensi, yaitu hanya dua belah ketupat yang disambungkan oleh satu garis. Namun ketika orientasinya dirubah sebanyak 45 derajat seperti pada gambar B, objek seperti memiliki tiga dimensi atau seperti kubus. Hal ini juga didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman kita seumur hidup, yaitu kefamiliaran kita terhadap bentuk kubus, sehingga pada objek B kita melihatnya seperti bentuk kubus, padahal gambar tersebut tidak benar-benar atau terhubung seperti bentuk kubus yang sebenarnya. Pada intinya, ilusi visual berasal dari proses top-down atau pengetahuan kita dari pengalaman selama hidup yang menyimpan memori tentang objek-objek familiar serta didukung oleh efek-efek lain yang dapat mendistorsi penglihatan kita. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.